Halo, perkenalkan nama saya Pita Mariatanov dengan NIM 22011 40164. Saya Teresia Ayubat Sibanisa dengan NIM 22011 40163. Saya Susana Nahas dengan NIM 2201140162. Saya Maria Amelia Sirobarek dengan NIM 22011401665. Saya Maria Fiana Emoto Setukan dengan NIM 22011140028. Saya Arsal Paul Male dengan NIM 2201140158. Saya Yulbers Absalom Yusufanata, nomor induk mahasiswa 220114010. Kami dari kelompok 3 Innovation Kewirausahaan. Kami membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari laporan kewirausahaan kami. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang-orang lebih memilih dalam membeli makanan, terutama makanan ringan. Orang-orang lebih menyukai untuk membeli makanan ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama anak zaman sekarang. Karena target utama kami adalah anak-anak muda, kami membuat makanan yang harganya murah dan dapat dijangkau oleh kantong anak-anak sekolah maupun kuliah, tapi juga rasanya enak. Menurut Kotler, salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini bisa dilihat bahwa ada beberapa hal. Yang kedua, tujuan program untuk mengetahui proses produksi serta metode penjualan yang dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dari usaha yang digunakan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, untuk melatih kemampuan dalam berwirausaha. Poin yang C, jurang yang diharapkan terciptanya usaha bisnis kuliner baru yang menguntungkan serta kreativitas dan inovatif. Yang kedua, skill kewirausahaan yang semakin meningkat. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin D, yaitu kegunaan program. Kegunaan program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan ini adalah yang pertama, meningkatkan inovatif mahasiswa melalui bidang usaha kuliner. Yang kedua, membuka peluang usaha baru di pasaran. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berwirausaha walaupun dengan bahan dasar yang sudah umum menjadi produk yang bernilai jual. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas mahasiswa dan masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner. Kemudian bab yang kedua yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, gambaran produk. Yang pertama, pisang coklat atau piscok. Nah, kudapan manis dari Indonesia yang terbuat dari irisan pisang dengan coklat cair atau susu kental manis coklat yang dibungkus dalam kulit tepung tipis mirip cerpe atau menggunakan kulit lumpia yang kemudian digoreng dengan rendaman minyak goreng. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat piscok ini ada beberapa. Yang pertama, 5 buah pisang kepok. Yang kedua, 10 lembar kulit pangsit, kemudian selai atau meses coklat secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Kemudian cara membuatnya, yang pertama, kupas pisang dari kulitnya, lalu belah pisang tersebut menjadi 2 bagian. Kemudian ambil 1 kulit pangsit, letakkan pisang dan selai coklat sesuai selera. Kemudian gulung dan rekatkan menggunakan air secukupnya. Kemudian yang ketiga, lakukan pada kulit dan pisang yang masih tersisa. Yang keempat, goreng pisang coklat dengan minyak panas dan api sedang hingga berwarna kuning keemasan. Kemudian angkat dan tiriskan, lalu sajikan pisang coklat dengan segelas teh, susu, atau kopi. Yang kedua, es timun serut. Es timun merupakan minuman yang sangat segar, apalagi dengan topping lain seperti selasi atau perasan jeruk nipis. Selain menyegarkan dan melepas dahaga, es timun serut ini memiliki banyak manfaat. Mentimun berkhasiat sebagai anti radang, penyegar tubuh, perangsang ludah, serta menjadi pelepas dahaga. Biji selasi yang terlihat kecil ternyata juga mengandung nutrisi penting. Biji selasi rasanya manis, pedas, dan menyegarkan.
Biji selasi berkhasiat mencerahkan penglihatan, mengobati radang mata, bercak putih pada selaput mata, dan diabetes. Es timun seru terbuat dari bahan dasar sederhana yang sangat mudah ditemukan. Kemudian bahan untuk membuat es timun ini, yang pertama 2 buah timun, kemudian 700 ml air, 250 ml sirup melon, 2 sendok makan selasi rendam hingga mekar, kemudian 1 buah jeruk nipis, dan es batu secukupnya. Kemudian cara membuatnya, yang pertama cuci bersih timun, kemudian belah menjadi 2 dan dibuang bijinya. Yang kedua, serut memanjang timun lalu masukkan ke dalam wadah. Yang ketiga, tambahkan air, jeruk nipis, sirup melon, selasi, dan air ke dalam wadah. Kemudian aduk hingga rata, lalu tuang minuman ke dalam gelas dan beri es batu. Lalu sajikan es timun selagi masih dingin. Yang berikut itu, yang keempat itu ayam bakar. Nah, bahan-bahan yang akan digunakan yaitu 1 kg daging ayam potong sesuai dengan selera, 3 lembar daun salam, daun jeruk, 1 batang serai geprek, 1 ruas lengkuas geprek, kecap manis secukupnya, minyak goreng. Garam, gula pasir, kaldu jalur. Bumbu halus 7 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 10 buah cabai keriting, 6 buah cabai rawit, 6 butir kemiri segerai, cabai rawit sesuai selera, dan 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1/2 lada butir. Cara membuat, tumis bumbu halus, tambahkan daun salam dan jeruk serai lengkuas, masak sampai harum, tambahkan sedikit air. Yang kedua itu, masukkan daging ayam ke dalam tumisan bumbu, masukkan hingga daging ayam matang. Yang ketiga itu, beri kecap manis, garam, gula pasir, dan kaldu jamur, koreksi rasa, kemudian angkat dan tiriskan. Yang keempat itu, bakar daging ayam yang telah dimasak dengan bumbu. Dengan sisa bumbu, tambahkan kecap sesuai selera pada daging ayam yang dibakar agar rasanya makin mantap. Yang kelima itu, angkat daging ayam yang telah matang, sajikan selagi masih hangat. Yang berikut itu gambaran usaha. Yang pertama itu pisang coklat atau picok. Kekuatan, yang pertama itu bahan baku untuk membuat picok mudah diperoleh. Yang kedua itu harga jual untuk hasil produksi lebih terjangkau. Yang berikut itu lokasi usaha terjangkau, proses produksi yang mudah sederhana. Yang berikut itu kelemahan, hasil produksi yang tidak bisa ditahan lama, dan pengemasan yang sederhana. Yang berikut ada es timun. Di sini juga ada kekuatan. Yang pertama itu ada bahan baku untuk membuat es timun mudah diperoleh. Yang kedua, ada harga jual untuk hasil produksi yang lebih terjangkau. Yang ketiga, ada lokasi usaha terjangkau. Yang keempat, ada proses produksi yang mudah dan sederhana. Yang berikut ada kelemahan. Di sini yang pertama, pengemasan sederhana ancaman. Yang pertama, banyaknya uang usaha pesaing. Yang kedua, kadang memicu kecenderungan konsumen untuk mudah bosan. Yang ketiga, ada munculnya berbagai hasil cemilan yang lebih menarik dan membuat piscok dan es timun kalah bersaing. Yang berikut ada peluang. Yang pertama, produksi usaha seperti piscok dan es timun banyak diminati. Yang kedua, ada platform digital dalam mempromosikan produk. Yang berikut ada ayam bakar. Yang pertama, ada kekuatan. Di sini tidak bisa dipungkiri ayam bakar memiliki sejumlah kekuatan yang bisa menjadi modal untuk bisnis kuliner Anda sukses di pasaran. Itu ada rasa lezat dan nikmatnya. Ayam bakar merupakan daya tarik utama untuk membuat pelanggan selalu datang kembali. Yang berikut ada hidangnya. Ayam bakar memiliki cita rasa lokal yang khas, menjadikannya sebagai produk yang sulit untuk dimodifkan dan meniru.
Yang berikut ada berbagai variasi bumbu ayam bakar dapat dilakukan, memberikan peluang untuk bereksperimen menciptakan keunikan rasa yang belum ada sebelumnya. Yang berikut biaya produksi yang relatif rendah membuat margin keuntungan dari usaha ayam bakar lebih menjanjikan. Yang berikut, yang kedua, kelemahan. Setiap usaha pasti memiliki kelemahannya yang perlu diwaspadai agar tidak menjadi hambatan dalam meraih kesuksesan bisnis ayam bakar. Yang pertama, bahan baku ayam yang Anda gunakan haruslah segar dan berkualitas yang bisa menjadi tantangan untuk menjaga konsisten rasa. Yang kedua, ada proses memasak ayam bakar membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses perapian yang konstan yang bisa mempengaruhi efisiensi produksi. Yang ketiga, persaingan usaha ayam bakar yang tinggi membutuhkan keunikan dan inovasi dalam konsep maupun pemasaran agar tetap diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, ada peluang. Dalam menghadapi persaingan, terdapat peluang besar untuk mengembangkan dan memperluas bisnis ayam bakar. Peluang-peluang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang kuat untuk mencoba makanan baru sehingga eksplorasi rasa dan variasi bumbu dapat menjadi daya tarik yang kuat. Yang kedua, ada tren kesehatan dan kesadaran konsumen terhadap makanan bergizi semakin tinggi sehingga ayam bakar bisa diposisikan sebagai makanan sehat dengan pengurangan kandungan lemak dan garam yang berlebihan. Yang ketiga, ada potensi untuk membuka cabang usaha ayam bakar di daerah yang belum terjangkau oleh kompetitor dapat meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan. Yang berikut ada ancaman. Di balik peluang yang ada, bisnis ayam bakar juga dihadapkan dengan beberapa ancaman yang perlu diperhatikan agar dapat diantisipasi dengan baik. Yang pertama, ada persaingan dari bisnis kuliner lainnya seperti fast food, seafood, dan juga steakhouse tetap perlu diwaspadai agar tidak kehilangan pangsa pasar. Yang berikut, munculnya isu makanan cepat saji yang berpotensi membawa dampak negatif pada konsumsi makanan tradisional termasuk ayam bakar. Selanjutnya ada metodologi pelaksanaan program. Yang pertama itu ada produksi. Dalam produksi ini ada alokasi waktu pembuatan usaha dana ini bertempat di Jalan Kartini 2 dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Adapun bahan-bahannya, yang pertama itu pisang coklat. Pisang coklat ini terdiri pisang, coklat batang, tepung terigu, minyak goreng, minyak kulit lumpia, dan air cukup mesis dan air secukupnya. Yang kedua itu jasuke berisi jagung manis, keju, susu UHT, susu kental manis, garam, mentega. Es timun berisi 2 buah timun, 150 ml air, 250 gram sirup melon, 2 sendok makan selasi, tunggu hingga mekar, 1 buah jeruk nipis, peras airnya. Yang kedua, yang terakhir ayam bakar. 1 ekor ayam potong sesuai selera, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas geprek, kecap manis cukupnya, minyak goreng, garam, gula pasir, 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 cabai keriting, 16 buah cabai rawit, 4 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1,5 sendok lada butir. Selanjutnya ada proses produksi.
proses produksi piscok ini yang pertama itu kupas pisang dari kulitnya, kemudian belah bagian pisang menjadi dua bagian, ambil satu lembar kulit pangsit, letakkan pisang dan selai coklat sesuai selera. Yang ketiga, lakukan pada kulit dan pisang yang masih tersisa, goreng pisang coklat dengan minyak panas dengan api sedang. Yang kelima, angkat dan tiriskan. Yang keenam, sajikan pisang coklat dengan segelas teh, susu atau kopi. Yang kedua itu es timun. Yang pertama, cuci bersih timun, belah menjadi dua dan buang bijinya, serut memanjang timun, lalu masukkan ke dalam wadah. Yang ketiga, tambahkan air jeruk nipis, sirup melon, selasi, dan air ke dalam wadah. Aduk rata, tuangkan minuman ke dalam gelas dan diberi es batu, lalu disajikan. Yang ketiga itu jasuke, kupas jagung, kemudian pipil jagung hingga tersisa bijinya. Yang kedua, didihkan air secukupnya dalam panci, rebus jagung manis hingga lunak, angkat dan tiriskan. Yang ketiga, selagi jagung masih panas, aduk dengan mentega, susu kental manis hingga mentega leleh dan menyatu dengan biji jagung. Sendok jagung, taruh dalam wadah, taburi dengan keju cheddar parut. Yang terakhir itu ayam bakar. Yang pertama, tumis bumbu halus dalam, tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas, masak sampai harum. Tambahkan sedikit air, masukkan daging ayam ke dalam tumisan bumbu, masak hingga daging matang. Beri kecap manis, garam, gula pasir, dan kaldu jamur, koreksi rasa, angkat dan tiriskan. Daging bakar yang telah dimasak dengan bumbu olesi dengan sisa bumbu, tambahkan kecap sesuai pada selera. Angkat daging ayam yang telah matang, sajikan selagi masih hangat. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini ada pemasaran. Yang pertama itu segmenting, targeting, positioning atau STP. Yang pertama itu segmenting itu. Selanjutnya itu pemasaran. Pemasaran ini ada segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Di segmentingnya itu terdiri dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, sedangkan wilayahnya itu di wilayah kampus, sekolah, dan wilayah perkantoran. Sedangkan positioningnya itu menggunakan media untuk menjangkau anak muda, memberikan diskon untuk pelanggan setia dan program referensi. Selanjutnya ada marketing mix. Di sini ada produk, harga, tempat pemasaran. Pisang coklat itu sekitar harga dari 5.000 sampai 10.000. Tempat pemasarannya itu kampus, tetangga, dan rumah. Es timun dengan harga 5.000, Taman Nostalgia, dan kampus. Jasuke itu harga 5.000 di tempat pemasaran di kampus, tetangga, dan rumah. Ayam bakar seharga 130.000 itu di rumah. Baik, di sini ada bab 4 tentang pelaksanaan program, di mana yang berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, di sini waktu dan tempat pelaksanaannya itu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni. 1 Juni kemarin tempat berakhirnya usaha dana kami yang bertempat di ada 3 tempat, yaitu yang pertama ada di Jalan Kartika 2, kemudian ada di Jalan Kritis Kemerdekaan, dan yang ketiga ada di Jalan Air Lubang 3 Sigumana. Nah, di sini ada tahapan dan pelaksanaannya, di mana UD kami ini ada 6 tahapan, yaitu yang pertama di tanggal 2 Maret 2024 di Jalan Kartini 2 itu kami melaksanakan usaha dana pisang coklat. Kemudian di 5 Maret juga pada tahun 2024 di Jalan Kartini 2
itu juga kami melakukan usaha dana pisang coklat. Kemudian di tanggal 19 Maret dan 25 Maret itu kami juga melakukan usaha dana di sini jagung susu keju atau jasuke. Kami juga melakukannya di Jalan Kartini 2. Kemudian usaha dana yang kelima itu kami membuat es timun serut pada tanggal 22 Mei 2024 di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemudian yang keenam itu ada di tanggal 1 Juni 2024 di Jalan Erlobang 3 Sikumana. Kemudian di sini juga ada instrumen pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap anggota. Nah, di sini tanggung jawab setiap anggota adalah yang pertama harus mengumpulkan uang sebesar Rp20.000 di mana itu digunakan sebagai modal awal. Nah, tugas selanjutnya yaitu harus mencari pelanggan dan harus menjual dan bertanggung jawab atas hasil jualan tersebut. Nah, kemudian ada rancangan dan realisasi biaya. Di sini yang pertama ada usaha dana pisang coklat. Di sini modalnya 140. Kemudian di sini juga jumlah semua yang kami dapatkan adalah 181.500. Nah, kemudian ada juga jagung susu keju, kemudian es timun. Di sini juga kami mengeluarkan modal awal sebesar 86.500, kemudian kami mendapat untung 100.000. Nah, usaha dana yang terakhir itu ada ayam bakar di mana dengan modal awal 910.000, kemudian di sini kami membuat usaha dana ayam bakar, kami mengeluarkan dana sebesar 560.000, kemudian kami memperoleh sebuah keuntungan sebesar Rp350.000. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan uraian yang sudah saya katakan tadi, kegiatan wirausaha atau usaha dana ini dimulai dari tanggal 2 Maret 2024 dan usaha dana terakhir itu berakhir di tanggal 1 Juni 2024 yang dilakukan di tempat yang sudah saya katakan tadi. Nah, kemudian setiap anggota juga memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah, kemudian tentang realisasi dan rancangan biaya ada di laporan yang sudah kami buat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dalam menjalankan segala sesuatu tentunya akan ada hasil yang kita dapat. Hasil dari kegiatan kewirausahaan yang kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan, hari ini kami dapat mengatakan bahwa bukan hanya tentang uang dan sekedar uang, tetapi ada pengetahuan yang kami dapat di dalamnya, juga pengalaman yang tidak akan kami temukan di dalam buku manapun. Kami menentukan tujuan sejak awal kami mulai berwirausaha. Namun dalam mencapai tujuan tersebut tentunya ada begitu banyak hal dan masalah yang tidak hanya menghalangi kami untuk mencapai tujuan kami, tetapi itu menjadi sebuah pelajaran penting dalam hidup kami. Ada sebuah pengalaman saat kami berjualan, jualan kami tidak laku. Tetapi ada juga pengalaman kami salah dalam membeli bahan. Selain daripada itu, ada juga kami mengalami beberapa kerugian karena proses yang kami lakukan tidak tepat. Hal ini membuat kami mendapatkan ilmu demi ilmu, pengetahuan demi pengetahuan dari berwirausaha. Proses yang kami lakukan tidaklah mudah, tetapi hasil yang kami dapatkan kami cukup puas. Bukan berbicara tentang uang yang kami dapatkan, tetapi pengalaman dan juga pengetahuan yang sangat luar biasa yang kami dapatkan dalam kegiatan berwirausaha ini. Yang menjadi kesimpulan dari setiap kegiatan kami, kegiatan kewirausahaan yang telah kami lakukan, mahasiswa di usia-usia seperti ini merupakan usia yang sangat bagus dan sangat baik untuk mengembangkan setiap kemampuan yang ada di dalam diri mahasiswa tersebut. Karena tentunya setiap kita ini harus sama-sama belajar untuk berwirausaha di era dan keadaan sekarang ini. Di era globalisasi, kita perlu sama-sama belajar untuk berwirausaha. Sekian dari kami. Belum sayang. Oke, langsung. Sekian dari kelompok Invasion. Thanks for watching.